Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi manajemen rantai nilai. Sebelum kita masukin pengertian manajemen rantai nilai, di sini saya akan menjelaskan apa itu rantai nilai. Rantai nilai adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambahkan nilai pada setiap tahapannya, dari bahan baku hingga barang jadi. Rantai nilai mencakup pemasoknya hingga pelanggannya. Manajemen rantai nilai adalah proses pengelolaan urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai. Kebalikan dengan manajemen rantai pemasok yang berorientasi internal dan fokus efisien harus bahan atau sumber daya yang masuk ke organisasi. Manajemen rantai nilai berorientasi eksternal dan berfokus pada bahan yang masuk dan pada keluar produk barang dan jasa. Sementara manajemen rantai pemasok berorientasi efisien atau tujuannya adalah mengurangi biaya dan menjadikan organisasi lebih produktif. Manajemen rantai nilai berorientasi efektivitas dan bertujuan menciptakan nilai tertinggi bagi pelanggan. Perusahaan tidak dapat mengabaikan interaksi antara kegiatan rantai nilainya dengan rantai nilai dari pemasok dan pembelinya. Hubungan dengan kegiatan eksternal pada perusahaan dapat pula dimanfaatkan. Memanfaatkan hubungan eksternal berarti mengelola hubungan ini sehingga baik perusahaan maupun pihak eksternal menerima peningkatan manfaat. Misalnya, organisasi merubah struktur dan prosesnya sesuai kebutuhan untuk memenuhi tantangan dan mengambil keuntungan dari peluang baru. Hal ini mencakup pendekatan baru pada diferensiasi. Pemanfaatan hubungan internal. Memanfaatkan hubungan internal berarti bahwa hubungan antara kegiatan nilai dan digunakan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan nilai. Misalnya, desain produk dan pengembangan kegiatan terjadi sebelum produksi dan terkait dengan kegiatan produksi. Kegiatan desain juga terkait dengan kegiatan jasa dalam rantai nilai perusahaan. Dengan memproduksi produk dengan suku cadang yang lebih sedikit, terdapat lebih sedikit kemungkinan kesalahan pada produk, dan karenanya lebih sedikit biaya dan berhubungan dengan kesepakatan garansi. Memanfaatkan hubungan eksternal. Meskipun kegiatan perusahaan memiliki rantai nilainya sendiri, tiap perusahaan juga merupakan bagian dari rantai nilai yang lebih luas. Sistem rantai nilai juga mencakup kegiatan rantai nilai yang dilakukan oleh pemasok dan pembeli. Baiklah, selanjutnya itu analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai mengidentifikasikan hubungan internal dan eksternal yang dihasilkan dalam pencapaian perusahaan, baik kepemimpinan biaya atau strategi diferensial, atau maupun yang ditentukan akan membentuk keunggulan bersaing yang dapat bertahan. Pemanfaatan hubungan tergantung pada analisis bagaimana biaya dan faktor keuangan lainnya dapat bervariasi sesuai dengan berbagai kelompok kegiatan yang berbeda dan yang dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan hambatan manajemen rantai nilai. Rantai nilai adalah keseluruhan urutan aktivitas kerja organisasi yang menambah nilai pada setiap tahapannya, dari bahan baku hingga barang jadi. Rantai nilai mencakup pemasoknya hingga pelanggannya. Manajemen rantai nilai adalah proses mengelola urutan aktivitas dan informasi di sepanjang rantai nilai. Kebalikan dengan manajemen rantai pemasok yang berorientasi internal dan berfokus efisiensi arus bahan sumber daya yang masuk ke organisasi. Tujuan manajemen rantai nilai. Di manajemen rantai nilai, pada akhirnya pelangganlah yang memegang kuasa dalam rantai nilai. Pelanggan yang menentukan apakah nilai itu dan bagaimana nilai dibuat dan diberikan. Manfaat manajemen rantai nilai. Sebuah survei terhadap pelaku manufaktur menyimpulkan 4 manfaat utama manajemen rantai nilai, yaitu meningkatkan pengadaan, logistik, pengembangan produk, dan memperkuat manajemen pesanan pelanggan. Mengelola operasi menggunakan manajemen rantai nilai. Mengelola operasi menggunakan rantai nilai tidaklah mudah. Pendekatan dengan memberikan apa yang diinginkan oleh pelanggan yang berhasil di masa lalu sepertinya tidak lagi efisien atau efektif. Lingkungan yang dinamis saat ini menginginkan solusi baru dari organisasi global. Persyaratan manajemen rantai nilai. 1. Koordinasi dan kolaborasi. Untuk mencapai tujuan memenuhi dan melebihi kebutuhan dan keinginan pelanggan, hubungan kolaboratif harus terjadi antar pelaku rantai nilai. 2. Investasi pada teknologi. Keberhasilan manajemen rantai nilai ini tidak akan tercapai tanpa investasi signifikan pada teknologi informasi.
3. Proses organisasi. Manajemen rantai nilai mengubah proses organisasi secara radikal. Proses organisasi adalah cara kerja organisasi yang dilakukan ketika manajer memutuskan untuk mengelola operasi menggunakan manajemen rantai nilai. 4. Kepemimpinan. Kesuksesan manajemen rantai nilai tidak mungkin tanpa kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen. Dari level organisasi puncak hingga rendah, manajer harus mendukung, memfasilitasi, dan mengembangkan penerapan dan praktik tanpa henti manajemen rantai nilai. 5. Karyawan. 3 syarat utama sumber daya manusia untuk manajemen rantai nilai adalah pendekatan yang fleksibel terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang nomor 4, peranan teknologi informasi dalam organisasi. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan kita, di masa mendatang sektor teknologi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menjadi pemimpin dunia. Peranan teknologi informasi bagi sebuah organisasi dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh J.R. Terry. Terdapat 5 peranan mendasar teknologi informasi dalam organisasi, yaitu 1. Fungsi operasional, membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Kedua, fungsi monitor and control, mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial di dalam setiap fungsi manajer. 3. Fungsi planning and decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peranan yang lebih strategis lagi karena keberadaan sebagai enabler dan dari rencana kegiatan organisasi. 4. Fungsi komunikasi, secara prinsip termasuk ke dalam film instruktur dalam era organisasi modern. 5. Fungsi interorganisasional merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa organisasi untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah organisasi lain. Selain itu, teknologi informasi secara umum juga mempunyai beberapa peranan dalam organisasi, diantaranya sebagai berikut. 1. Minimal risk adalah setiap kegiatan dalam organisasi memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. 2. Reduce cost, peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional organisasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas organisasi. Yang ketiga, and value, menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar dengan memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut